Bapak-bapak sekalian dan ada Bang Bagja ya di belakang. Saya ini gini, saya bukan perusahaan survei. Ya, saya perusahaan, saya lembaga kajian. Nah, kalau saya tadi datang nih karena kata Liwang, lu malu kalau Denny JA ada, lu nggak datang. Karena tiket saya harusnya udah berangkat ke Solo tadi, jadi saya cancel jadi jam 8 malam. Karena Denny JA nantang saya taruhan 50 juta atas rilis saya kemarin, dan Denny JA itu mengejek saya karena saya disumpah pakai Quran kemarin waktu saya rilis hasil survei saya di Pulau Jawa. Jadi Denny JA ini bicara soal track. Saya kasih tahu track saya. Saya sekolah itu dulu, jurusan saya itu namanya Teknik Survei dan Pengukuran Bumi. Itu umur 18 tahun saya sudah di survei urusan saya dan pengukuran bumi di ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi saya pengen kasih tahu Denny JA, track record itu bisa dua dihitung. Satu, lembaga-lembaga ini. Yang kedua, kau sekolah di mana? Kalau kau sekolahnya dari kecil itu sudah survei dan pengukuran, maka kau sudah biasa dengan istilah alat, kalibrasi alat, triangulasi. Kau sudah biasa dengan validasi, reliabilitas dan lain-lain. Mungkin Pak Asdilan tahu karena di IPB sama, kepala saya itu tiap hari itu aja terus. Dan satu hari hitungan kita tuh 1000-an titik, bukan 1 titik, bukan yang 1000-an. Bahkan kalau kamu masuk ke ilmu fotogrametri, jutaan titik, karena bumi yang kita hitung. Makanya saya bukan orang, saya nggak akan menyaingin lembaga-lembaga survei Denny JA ini, enggak. Saya ini lebih senang jadi propaganda, provokator dan lain-lain. Tapi bukan berarti saya nggak ngerti, karena saya nggak tahu, mohon maaf ini ya, ada Profesor Dr. Siti Juhro. Saya sudah mencari kawan saya di Indonesia nih, siapa yang doktornya ya, mohon maaf ya, doktornya itu melalui metodologi penelitian kuantitatif dan survei kuantitatif selain saya di jurusan FISIP. Mohon maaf ya Bu ya. Dan pembimbing saya Bu Endang Susilo-Wati, salah satunya dari LIPI. Kenapa saya ambil LIPI? Karena LIPI kerjanya cuma riset. Ya, saya dari FISIP UI, orang UI ilmu sosial yang melakukan metodologi kuantitatif. Nah, ini sebenarnya saya mau ngomong ini ke Denny JA aja, nggak ada yang lain. Dan dua anaknya Denny JA, orangnya Denny JA, selalu membocorkan kepada saya hasil surveinya. Nggak pernah Jokowi di atas 50%. Dari awal Denny JA buat perusahaan itu dua-duanya anak ITB yang dia pakai. Sampai sekarang itu dia, orang surveinya ngasih tahu saya, Bang, nggak sampai 50% Bang, ya Denny JA itu. Nggak pernah Jokowi 50%. Cuman yang kita kesel ini adalah ya kalau orang udah menjelekkan orang lain, mengajak taruhan dan lain-lain. Ya saya datang jujur aja tadi mau taruhan aja. Ayo sama Denny JA. Ya mohon maaf ya teman-teman, saya doktor saya metodologi kuantitatif, boleh dicek di FISIP UI. Anak FISIP itu belum tentu ada yang berani metodologi kuantitatif. Tuh anak FISIP tuh. Ya, kalau saya background saya ITB, pengukuran saya nekat masuk dan saya ahli di bidang itu. Orang kedua yang ngerti kuantitatif itu orang IPB, jurusan sosial ekonomi. Ya ini kita bicara ini ya Prof ya, Prof Mubarak bicara orang yang dia survei sosial kuantitatif. Ini nggak main-main, orang-orang jangan sok hebat. Enggak, saya nggak pernah muncul selama ini, tapi karena Denny mancing-mancing ya. Ya saya ini. Nah, survei saya kemarin sudah saya rilis. Tapi pembicaraan kita kan beda. Saya udah kirim barusan ke Rahmat. 49,37% Jokowi. Survei saya itu. Ya, dan Prabowo 42,7%. Hampir 8% swing. Nah, saya disumpah untuk itu bahwa saya tidak sedikit pun berubah itu. Disumpah oleh Dr. Ahmad Yani, demi Allah wa Rasulullah, saya tidak akan menipu dengan hasil survei saya itu dan cara saya bersurvei. Berapa lama saya mendapatkan data itu? 600 sampel. Oh, bagaimana margin error? Udahlah, margin error sekarang itu kita ada namanya kalkulator untuk mengukur margin error. Udah.
Semua udah modernize. Zaman saya di ITB dulu capek, nggak ada komputer. Sekarang mah seret. Masuknya dalam 400 sampel, maka margin error sekitar 5, 600 sekitar 4, naik lagi sekitar, itu margin error. Dan orang banyak nggak tahu apa itu arti margin error. Denny JL, ini kalau margin error 4 nanti ditarik bisa positif 4, negatif 4. Itu bukan itu maksudnya. Margin error ya pada 4% atau 3% dalam level confidential 95% means what? Artinya kalau kamu melakukan 100 kali survei, maka 95 kali kau mendapatkan angka pada angka di antara yang margin tadi. That's it. Makanya ketika evaluasi, ya saya beritahu, di Amerika itu ketika salah menebak kemenangan Hillary versus Trump, 7 universitas terlibat untuk memeriksa itu. Karena apa? Karena Pew Research. Pew Research itu salah satu lembaga terbesar di dunia dalam riset. Malu, dia nggak boleh begini. Pada saat malu, boleh bapak-bapak ibu lihat di YouTube mereka konferensi pers. Siapa yang konferensi pers? 2 orang namanya senior methodologist, plus 1 direktur riset, plus 1 direkturnya. Apa arti senior methodologist? Jadi semua lembaga bersuku besar itu punya senior methodologist. Nah, mereka mengatakan di TV, di YouTube, bisa lihat di YouTube, berikan kami waktu, kami akan melakukan penyelidikan kenapa kami salah menebak yang menang itu Trump. Mereka menebak Hillary. Itu 2016. Ketika mereka menebak itu salah, mereka mengumpulkan ada survei Monkey, ada Washington Post, ada CNN dan 7 universitas, ahli-ahli universitas untuk mengetahui kenapa salah. Tahu nggak berapa persen salahnya? Salahnya itu di popular vote cuma 1% selisihnya. Mereka memprediksi kemenangan Hillary 3%, ternyata Hillary menang 2% untuk popular vote. Di Amerika karena tidak kayak gitu seperti kita, ada juga electoral vote. Di negara bagian kalah si Hillary, maka yang menang Trump. Nah, 1% aja mereka udah malu. Ini 200%. Di Indonesia ini, kalau salah nggak ada malu. Karena nggak punya malu. Ya, jadi waktu saya selalu sama Denny, karena Denny teman saya dari tahun 80-an sama-sama aktivisnya, bilang, Denny, lu pertanggungjawabkan dong. Kenapa kamu itu bilang 8% sih sudrajat tiba-tiba 28%? Itu loh. Oh, Denny kemudian menjelaskan bahwa ini kesalahannya ini karena survei ini adalah untuk meneliti hari ini. Bener lu goblok lu. Semua juga orang tahu. Semua orang tahu kalau soal itu. Yang kamu harus cari itu kesalahan metodologi apa? Itu yang dilakukan oleh yang saya sebut tadi ya, saya baca, saya udah buat tulisan survei abal-abal namanya. Jadi biar saya lihat sedikit ini ya, bagaimana di Amerika itu mereka serius karena mereka tuh perusahaan-perusahaan rata-rata adalah perusahaan go public. Jadi bukan perusahaan yang sembarangan, dia bisa sahamnya nggak bisa dibeli. Pertama mereka melihat partisan bias di Amerika itu. Yang kedua yang disebut sebagai Psytram. Psytram itu ada fenomena baru, orang melihat apakah orang itu malu dalam mengungkapkan dia sudah memilih Trump. Nah ini Psytram. Yang ketiga mereka melihat apakah self-administered survey versus present in interview. Ya, karena di Amerika itu hampir tidak ada survei ketemu orang tatap muka, nggak ada. Survei di Amerika itu tidak ada. Dan rata-rata sampelnya di Amerika 600. Tidak ada tatap muka di Amerika. Karena apa? Karena semuanya sudah pakai computerized. Ya, paling tidak kombinasi dengan pakai telepon. Ya, karena di Amerika itu sekarang hampir semua penduduk yang punya telepon itu bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai unit yang disampling. Saya kemarin waktu mau survei ini saya tanya teman saya orang KPU Bogor, kamu punya data nggak? Data TPS
01, 02, 03, 04 Kabupaten Bogor. Nggak ada bang. Lu apa? Ya desa coplong nanti ini bang, 0 berapa desa ini desa. Wah gawat. Kalau orang punya data itu 800.000 kita masukkan komputer, maka kita bisa melakukan random sampling secara komputerized. Di Indonesia nggak ada, di Amerika ada, makanya mereka lebih gampang dengan survei itu. Mudah-mudahan ke depan KPU ya nggak perlu lagi ada quick count. Apa yang quick count? Zaman sekarang kok pakai quick count sih? Ya kan? Kalau kata Jokowi kan sudah 4Gs. Ya 4Gs ngapain pakai quick count? 800.000 sensus kirim aja semua setiap TPS datanya, langsung ketahuan hari itu juga. Bisa by menit, bisa by jam. Nggak perlu quick count kalau menurut saya. KPU kan buang duit aja quick count. Kemudian apa? Non-disclosure. Ya, apa yang kurang terbuka dalam survei? Ternyata mensupport tentang non-disclosure ya. Keempat itu effect of interview karakteristik yang semula dipikirkan mempengaruhi responden. Apa efek of interview? Interview ini yang saya kasih tahu. Kalau kita datang survei politik, kita tanya, Bapak kira-kira Bapak nanti pada hari kalau dilakukan survei pada hari ini, Bapak pilih 01 atau 02? Dia itu yang jawab juga, lihat mukanya sih. Ya, tanya itu. Nah itu diteliti sama mereka, apa ada nggak efek dari orang kalau nanya itu? Ya ditelepon, halo, I'm from Survey Monkey, can I have a moment please, mau nanya bla bla bla. Oh dia bilang ini Super Monkey nih, bahaya nih, nanti saya diidentifikasi. Ada, di kita juga ada. Kalau dia pikir orang datang dari DJA, ketakutan nih internet Jokowi, dia pikir kan itu ada, dan itu diteliti juga oleh mereka. Kemudian weighting, nah weighting ini yang banyak orang nggak tahu. Nah saya melakukan weighting kemarin. Weighting saya itu yang saya temukan dalam survei saya di Pulau Jawa itu, weightingnya itu adalah pada responden yang dia di 2014 sudah milih apa. Itu yang saya adjust. Tahu nggak kuncinya random itu adalah dalam bahasa ilmu statistik, itu kamu harus random itu dalam distribusi normal. Kalau distribusi belum normal, kamu harus lakukan adjustment. Sampai adjustment ada kalau di Amerika yang ditemukan itu weightingnya itu adalah soal terlalu banyak yang respondennya formal educationnya yang tinggi, kurang yang bawah, yang SMA kalau di sana. Nah itu weighting itu penting. Kalau orang gagal di weighting, ya, antara sampel dengan population, dia nggak bisa mencerminkan itu. Nah itu yang rumit di situ. Ini soal metodologi, orang banyak nggak ini di sini, banyak main sembarangan. Nah kemudian soal identitas ya, ideologi. Nah itu banyak sekali. Jadi saya mau bilang ketika DNJA mengumumkan bahwa hanya the real late change keputusan memilih yang seminggu atau 3 hari terakhir itu yang dipersoalkan di Amerika juga. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, harus banyak. Jadi kalau kita mengapresiasi Pak Hatta Taliwang mengurangi, tapi usul saya kita harus cari beberapa 10-20 orang dari perguruan tinggi untuk mengirim ahli-ahli risetnya untuk menemukan kenapa bisa ada 8% di survei sudrajat di Jawa Barat hasilnya 28. Ya, kemudian di Jawa Tengah juga begitu, Sudirman Said juga selisih terlalu besar. Ya, ini maksudnya nggak boleh kita membiarkan ini terjadi tanpa kita melakukan satu membiarkan aja kepada lembaga survei.